Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang sumber hukum Islam dan hukum taklifi, dasar-dasar istinbat dalam fikih Islam. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 11. Saya sendiri Nur Fidayatul Khairiyah dan rekan saya Syama Syiqatul Yuro. Ya teman-teman, sebelum kita mulai presentasi hari ini, seyogyanya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, agar Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan ilmu yang akan kita dapatkan. Dan tidak lupa sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang karena ajaran beliaulah yang akhirnya generasi kita mengetahui tentang sumber hukum Islam dan hukum taklifi, dasar-dasar istinbat dan dalam fikih Islam. Sebelum kita masuk ke dalam sumber hukum Islam sendiri yaitu syariat yang diadakan oleh Allah SWT untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan akidah maupun amalia. Sedangkan hukum Islam berasal dari Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Teman-teman yang dimuliakan Allah, dalam kita beribadah, hukum di dalam Islam itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama hukum taklifi dan yang kedua yaitu wad'i. Hukum taklifi adalah ketentuan Allah yang menuntun mukallaf untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu perbuatan atau berbentuk pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Menurut mayoritas ulama, hukum taklifi ada 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Para ulama ushul fiqih mengemukakan bahwa hukum wajib itu bisa dibagi dari beberapa segi, antara lain yaitu yang pertama dilihat dari segi waktu, yaitu wajib al-mutlaq adalah sesuatu yang dituntut syar'i untuk dilaksanakan oleh mukallaf tanpa ditentukan waktunya. Misalnya, kewajiban membayar kafarat sebagai hukuman bagi orang yang melanggar sumpahnya. Orang yang bersumpah tanpa mengaitkan dengan waktu, lalu ia melanggar sumpahnya, maka kafaratnya boleh dibayar kapan saja. Kemudian wajib al-mu'aqqad adalah kewajiban yang harus dilaksanakan orang mukallaf pada waktu-waktu tertentu, seperti sholat dan puasa Ramadan. Sholat wajib harus dikerjakan pada waktunya, demikian juga puasa Ramadan. Waktu di sini merupakan bagian dari kewajiban itu sendiri, sehingga apabila belum masuk waktunya, kewajiban itu belum ada. Yang kedua yaitu dilihat dari segi ukuran yang diwajibkan, yaitu wajib al-muhaddad adalah suatu kewajiban yang ditentukan ukurannya oleh syara' dengan ukuran tertentu. Misalnya jumlah harta yang wajib dizakatkan dari jumlah rakaat dalam sholat. Jumlah dan ukuran ini tidak boleh diubah, ditambah atau dikurangi. Kemudian wajib ghairu al-muhaddad adalah kewajiban yang tidak ditentukan syara', ukuran dan jumlahnya, tetapi diserahkan kepada para ulama dan pemimpin umat untuk menentukannya. Misalnya penentuan hukuman dalam jarimah ta'zir atau tindak pidana di luar hudud dan qisas yang diserahkan kepada para qadhi atau hakim. Dalam penentuan hukuman ini, para hakim harus berorientasi pada tercapainya tujuan syara' dalam mensyariatkan suatu hukuman dan bersifat adil. Yang ketiga yaitu dilihat dari segi orang yang dibebani kewajiban, yaitu wajib al-aini adalah kewajiban yang ditujukan kepada setiap pribadi orang mukallaf. Misalnya, kewajiban melaksanakan sholat bagi setiap orang mukallaf. Kemudian wajib al-kifai adalah kewajiban yang ditujukan kepada seluruh orang mukallaf, tetapi apabila telah dikerjakan oleh sebagian dari mereka,
maka kewajiban itu telah terpenuhi dan orang yang tidak mengerjakannya tidak dituntut untuk melaksanakannya. Misalnya pelaksanaan sholat jenazah, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan menjawab salam ketika berkumpul bersama orang banyak. Akan tetapi, wajib al-kifai bisa berubah menjadi wajib al-aini apabila yang bertanggung jawab dalam kewajiban tersebut hanya satu orang. Misalnya, menolong orang yang tenggelam di laut atau di sungai merupakan wajib al-kifai, karena semua orang yang menyaksikannya wajib menolongnya. Akan tetapi, jika dari sejumlah orang yang menyaksikan peristiwa itu hanya satu orang yang pandai berenang, maka wajib al-kifai yang dikenakan kepada sejumlah orang itu berubah menjadi wajib al-aini bagi orang yang pandai berenang tersebut. Yang keempat, dilihat dari segi kandungan perintah, yaitu wajib al-muayyan adalah kewajiban yang terkait dengan sesuatu yang diperintahkan, seperti sholat, puasa, dan harga barang dalam jual beli. Sholat dan puasa dikerjakan yang pada dirinya adalah wajib, dan harga barang yang dibeli itu juga wajib dan wajib diserahkan. Kemudian wajib al-mukhayyar adalah suatu kewajiban tertentu yang bisa dipilih orang mukallaf. Misalnya firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 89 mengemukakan bahwa kafarat sumpah itu terdiri atas memberi makan fakir miskin, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan budak. Para ulama usul fikih membagi mandub atau sunnah menjadi 3 macam. Antara lain yang pertama, sunnah al-muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu pekerjaan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Tetapi yang meninggalkannya mendapat celaan. Di antaranya adalah sholat-sholat sunnah sebelum dan sesudah mengerjakan sholat 5 waktu atau sholat fardu, seperti sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum dan setelah zuhur, dan berkumur-kumur waktu berwudu, azan, dan berjamaah. Yang kedua yaitu sunnah ghairu al-muakkadah atau sunnah biasa, yaitu perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa, dan tidak pula mendapat celaan dari syar'i, seperti bersedekah, sholat sunnah duha, dan puasa setiap hari Senin dan Kamis. Pekerjaan seperti ini menurut para ulama fikih disyariatkan, tetapi tidak senantiasa dikerjakan Rasulullah SAW. Sunnah seperti ini disebut juga dengan istilah mustahab atau nafilah. Yang ketiga yaitu sunnah al-za'idah atau sunnah yang bersifat tambahan, yaitu suatu pekerjaan untuk mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW, sehingga apabila dikerjakan diberi pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa dan tidak pula dicela. Pekerjaan-pekerjaan seperti ini adalah berupa sikap dan tindak-tindak Rasulullah SAW sebagai manusia biasa, seperti cara tidur, cara makan, dan cara berpakaian. Apabila hal-hal seperti ini dilakukan seorang muslim dengan niat mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW, maka disebut sunnah za'idah. Haram terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu haram lidzatihi, yaitu suatu keharaman langsung dan sejak semula ditentukan syar'i tentang keharamannya. Misalnya memakan bangkai babi, berjudi, meminum minuman keras, berzina, membunuh, dan memakan harta anak yatim. Keharaman dalam contoh ini adalah keharaman pada zat pekerjaan itu sendiri. Akibatnya, apabila melakukan suatu transaksi dengan sesuatu yang haram lidzatihi ini, hukumnya menjadi batal dan tidak ada akibat hukumnya. Yang kedua yaitu haram li ghairihi, yaitu sesuatu yang pada mulanya disyariatkan tetapi dibarengi oleh sesuatu yang bersifat mudarat bagi manusia, maka keharamannya adalah disebabkan adanya mudarat tersebut.
misalnya melaksanakan sholat dengan pakaian hasil ghasab atau mengambil barang orang lain tanpa izin, melakukan transaksi jual beli ketika suara azan sholat Jumat telah berkumandang, pernikahan terhalal, puasa di hari raya Idul Fitri. Ulama Hanafiyah membagi makruh dalam dua bentuk, yaitu yang pertama makruh tanzil, yaitu sesuatu yang dituntut syar'i untuk ditinggalkan, tetapi dengan tuntunan yang tidak pasti. Makruh tanzih dalam istilah ulama Hanafiyah ini sama dengan pengertian makruh di kalangan jumhur ulama, misalnya memakan daging kuda yang dikemukakan di atas. Yang kedua yaitu makruh tahrim, yaitu tuntutan syar'i untuk meninggalkan suatu perbuatan dan tuntutan itu melalui cara yang pasti, tetapi didasarkan kepada dalil yang dhani, seperti larangan memakai sutra dan perhiasan emas bagi kaum lelaki, sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, keduanya ini, emas dan sutra, haram bagi umatku yang laki-laki dan halal bagi wanita. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad Ibnu Hanbal. Pembagian mubah menurut ulama usul fikih dilihat dari segi keterkaitannya dengan mudarat dan manfaat, antara lain yang pertama, mubah yang apabila dilakukan atau tidak dilakukan tidak mengandung mudarat, seperti makan, minum, berpakaian, dan berburu. Yang kedua, mubah yang apabila dilakukan mukallaf tidak ada mudaratnya, seperti perbuatan ini sendiri pada dasarnya diharamkan. Mubah seperti ini diantaranya melakukan sesuatu dalam keadaan darurat atau terpaksa, seperti makan daging babi, karena tidak ada makanan lagi yang mesti dimakan, dan apabila daging babi itu tidak dimakan, maka seseorang akan meninggal dunia. Oleh sebab itu, dalam kondisi seperti ini, makan daging babi untuk sekedar mempertahankan nyawa termasuk mubah. Atau sesuatu yang pada dasarnya wajib dilaksanakan, tetapi karena darurat, maka boleh ditinggalkan. Seperti berbuka puasa bagi orang hamil, musafir, dan ibu yang menyusui anaknya. Sesuatu yang pada dasarnya bersifat mudarat dan tidak boleh dilakukan menurut syarak, tetapi Allah memaafkan pelakunya, sehingga perbuatan itu menjadi mubah. Misalnya mengerjakan pekerjaan haram sebelum Islam, seperti mengawini bekas istri ayah atau ibu tiri, dan mengawini dua orang wanita yang bersaudara sekaligus. Kemudian datang syariat Islam yang mengharapkan perbuatan tersebut dan menyatakan bahwa orang yang telah melakukannya sebelum Islam dimaafkan.